Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Untuk materi hari ini, Bu Guru akan menerangkan cara belajar efektif. Terlebih dahulu perkenalkan, nama Bu Guru adalah Ibu Siti Rohani Sarjana Shine atau dikenal Siti Rohani SSE. Nah, kita lanjutkan ya materinya ya. Terlebih dahulu kalian harus mengetahui apa yang dimaksud dengan belajar yang efektif. Ada dua pada dasarnya. Belajar yang efektif itu belajar yang mampu memberikan pemahaman, memberikan kecerdasan, membuat ketekunan dan kesempatan sehingga kalian dalam pembelajaran ini menghasilkan kualitas yang lebih baik. Yang kedua, belajar yang efektif itu dapat memberikan perubahan perilaku atau perubahan sikap yang dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dari perubahan sikap yang kalian peroleh itu kalian akan menjadi manusia yang unggul. Maka jika kamu bisa berkualitas dan menjadi manusia yang unggul, berarti kamu sudah berhasil dalam belajar yang efektif. Nah, kita lanjutkan ya. Belajar yang efektif tadi kan kalian akan terbentuk sikap atau perilaku atau belajar yang berkualitas sehingga kalian menjadi manusia yang atau sumber daya yang unggul. Nah, di sini Bu Guru akan memberikan tips-tips belajar yang efektif itu yang seperti apa sih? Tips yang pertama bahwa supaya belajar kalian bisa efektif, kalian bisa belajar secara berkelompok. Kenapa kok belajar secara berkelompok itu lebih efektif? Karena belajar berkelompok akan menjadi kegiatan belajar yang lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman-teman, tidak membosankan. Tetapi untuk memilih teman dalam belajar kelompok, kalian harus punya tipsnya juga. Apa tipsnya? Ada 3. Tipsnya yang pertama, kalau belajar kelompok, pilihlah atau ajaklah teman yang pandai dan rajin. Kalau kalian mengajak teman yang pandai dan rajin, insya Allah kalian akan ketularan rajinnya. Tapi kalau kalian mengajak teman yang malas, yang suka main, ketularannya bukan ketularan rajin, tapi ketularan malesnya. Tips yang kedua untuk belajar kelompok kita supaya efektif, kalian belajar kelompoknya itu diusahakan membahas pelajaran yang kurang dipahami atau yang belum dipahami, sehingga kalau secara berkelompok kita belajarnya, maka pelajaran atau materi yang kurang dipahami insya Allah akan mudah dibahas secara berkelompok atau bersama. Yang ketiga, supaya belajar kelompoknya efektif, jadi tidak sia-sia, tidak hanya untuk berkelompok pas kalian cuma main saja, yaitu tips yang ketiga, saat belajar kelompok diusahakan didampingi oleh orang tua atau kakak kita yang lebih tua. Nah, dengan begitu belajar kelompok kita akan menghasilkan belajar yang efektif atau berkualitas. Nah, tips berikutnya supaya belajar kalian bisa efektif menjadi berkualitas, yaitu yang kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran atau rangkuman dari pelajaran. Apa saja yang perlu dicatat? Intisari apa saja yang perlu kita catat dalam materi yang kita terima? 1. Kalian pilih bagian-bagian yang penting dari pelajaran. Jadi intisarinya dicatat apa saja yang penting, poin-poin yang penting. Kemudian poin-poin yang penting itu kalian catat di kertas atau buku kecil yang bisa dibawa kemana-mana.
Cuman tips yang ketiga supaya berkualitas lagi, catatan yang kalian buat jangan dijadikan media untuk mencontek. Itu hanya untuk mempermudah kita saja supaya lebih efektif belajarnya dengan catatan yang sudah kita tulis dalam bentuk intisari pelajaran. Oke. Oke, Bu Guru lanjutkan. Tips yang ketiga supaya belajar kalian bisa efektif, yaitu harus disiplin dalam belajar. Disiplin itu artinya apa? Tips untuk disiplin itu apa? Supaya kita bisa disiplin dalam belajar, kalian harus membuat jadwal belajar. Setiap hari itu harus ada jadwal untuk belajar. Tetapkan jadwal belajar kalian itu dari jam berapa sampai jam berapa. Jangan lama-lama. Cukup rutin setiap hari ada waktu untuk belajar. Yang kedua, belajar yang sudah dibuat jadwal itu harus kita laksanakan tepat waktu. Jangan ditunda-tunda untuk belajar yang tepat waktu ya. Dan tidak kalah penting, saat kalian belajar, kalian harus serius, tekun, konsentrasi. Tidak boleh dibuat belajar sambil main. Itu tips untuk disiplin dalam belajar. Tips yang keempat untuk menjadikan belajar kita efektif, berkualitas, yaitu kalian harus menjadi aktif bertanya dan ditanya. Kalau kita sering bertanya dan sering juga ditanya, akan membuat kita lebih paham pada pelajaran. Jadi tipsnya yaitu jika ada hal-hal yang belum jelas, maka tanyakan. Jangan diam, malu bertanya sesat di jalan. Tanyakan kepada Bu Guru atau teman yang lebih pintar atau orang tua kalau kita kurang paham dengan pelajaran. Sebaliknya, jika kalian sudah paham dengan pelajaran, silahkan tawarkanlah pada teman kalian untuk bertanya kepada kita hal-hal yang belum mereka pahami. Insya Allah dengan kalian itu aktif bertanya dan ditanya, kalian akan lebih cepat memahami pelajaran. Ini Bu Guru ngasih tips yang terakhir ya supaya kalian belajarnya bisa efektif, yaitu jangan lupa, ini yang paling sering kadang lupa, kerjakan tugas atau PR. Supaya kita berkualitas hasil belajarnya, tugas atau PR yang diberikan Bapak Ibu Guru kerjakan. Jadi kalau ada PR, kerjakan dengan baik. Jangan malas mengerjakan PR. Jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya, atau jangan menunda-nunda mengerjakan PR. Karena kalau sesuatu pekerjaan kita tunda, maka akan semakin menumpuk tugas kita, akan membuat kita malas dan seterusnya malas, dan akan banyak sekali tugas-tugas yang justru tidak bisa kita selesaikan. Sekali lagi, jangan lupa mengerjakan tugas atau PR-nya. Oke anak-anak, itu saja ya 5 tips saja yang Bu Guru berikan. Sebenarnya banyak sekali tips-tips untuk belajar efektif. Cukup 5, silahkan diterapkan dalam belajar sehari-hari. Insya Allah belajar kalian akan efektif, berkualitas, menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Thank you. Jangan lupa setelah ini ada tugas yang harus dikerjakan. Kita lanjut nanti dengan tugas berikutnya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.